Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng dalu Bapak Anwar, Bapak Gus Muthakhir. Pemirsa Cahaya Batin, tetap ketemu lagi dengan Cak Monyong di acara Pintu Gerbang Kesadaran Bangsa Nusantara Indonesia dalam belajar bersama memahami aksara Jawa sebagai kesadaran bangsa untuk tetap berhikmat kepada ajaran leluhur dan membawa aksara Jawa sebagai nilai-nilai falsafah hidup dalam keseharian. Pemirsa Cahaya Batin, kita hari ini masuk kepada aksara Co, cipta ning mandulu, cipta ning dadi. Ya, semua arah tujuan hidup kepada ilahi. Nah, ini adalah aksara yang ketiga di dalam pembahasan aksara kita dalam kilas balik. Ini adalah sudah aksara yang ke-30, kalau tidak salah ke-37 atau 37. Nanti kita setelah Ngoto Bogomo, Nyoyo Jodopo, Lowo Sotodo, Koroco. Nah, ini adalah Co ciptaning Cipto Wening, Cipta Mandulu, Cipto Dadi. Arah dan tujuan pada Yang Maha Tunggal. Kenapa saya tetap mendasarkan pada tulisan itu? Nanti secara etimologi, secara asal-usul kata dalam filsafat, itulah yang sebenarnya menjadi kaidah pemahaman kita bersama. Bapak Anwar, tadi kita sudah membuka bahwa arah dan tujuan pada Yang Maha Tunggal. Aksara ini mengisahkan makna seperti itu. Hidup kita diarahkan kepada tujuan kepada Yang Maha Tunggal. Bagaimana sebenarnya manifest kehidupan kita? Sugeng dalu. Parwamerso, Gus, Rayu, Gus, Rayu. Jadi setiap manusia sebenarnya sudah diberitahu bagaimana caranya atau adab tata cara kita untuk cara meminta atau memohon lebih santunnya kita memohon kepada Sang Pencipta agar apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa permohonan kita akan menjadi kenyataan. Hal tersebut dalam aksara Jawa sudah diulas dalam aksara Co, huruf ketiga dari Ono Coroko kalau dibaca dari atas, dan huruf ke-38. Oh, 38. Oh, 38. Mohon maaf, 38. Coret. Cipto Wening, Cipto Mandulu, Cipto Dadi. Jadi tata cara itu sudah diajarkan kepada orang Jawa untuk menghadap Sang Pencipta dengan cara mangening. Cipta ening. Mungkin kita pernah sekolah dulu dengan bahasa Indonesia, mengheningkan cipta. Dengan menghening untuk menciptakan. Jadi ada hubungannya ya Pak ya? Mengheningkan cipta. Bahasa itu juga bahasa serapan dari bahasa ibu yang pada penulisannya cuma dibalik antara cipta wening, cipta hening, dan mengheningkan cipta. Cipta hening itu lebih cipta dalam arti kerso, kekarepane manungsa arep ngajuke apa carane karo wening. Cipta wening. Cipto Mandulu ya sama, untuk tujuan mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita tidak disertakan dengan bahasa harus meminta atau sembarang kok jaluk. Coba gue cipto. Jadi cipta ini berarti karya juga. Karya dalam arti nyata untuk berbuat sesuatu atas keinginan dan juga dikontrol oleh pikiran sebagai kreativitas, dan penentunya tetap rasa. Karena rasa ini yang menjadikan semua apa yang kita ciptakan, apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan karena restu Sang Hyang Widi. Cipto Dadi, apa yang kita harapkan bisa terjadi, wujud nyoto, wujud nyata. Jadi apa yang kita harapkan kepada Gusti
supados saged wujud nyata. Tata caranipun sudah sampun diajaraken ten ana caraka Nggih, nyoto. dalam makna filosofinya yang seperti tadi. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara cipta dadi, cipta mandulu, cipta wening, cipta mandulu, lan cipta dadi. Okay. Semua berproses seperti itu. Dan nanti setiap pribadi harus mempraktekkan. Dalam arti mempraktekkan, ojo gur nyuwun, ojo gur njaluk, kowe ya cipta. Carane nyipta otomatis kowe kudu iso nyawiji marang sejatine Gusti. Nggih, Yen kowe iso nyawiji marang sejatine Gusti, pangucapmu ya pangucape Gusti, kekarepanmu ya kekarepanmu Gusti, apa kang wujud itu ya krana Gusti. Dadi ora ana manungsa sing merasa apa ya, tinggi hati, sombong karena merasa bisa menciptakan atau berbuat sesuatu yang besar hingga dihargai orang lain, menjadikan sifat sombong karena disatukan dengan Gusti. Kabeh iki ya krana Gusti, ning teko tata cara sing wis diajarno baru aku iso nyawiji marang Gusti, nyampekno kekarepanku, nyiptakno apa sing kudu tak dadekno ya kasembadan. Cara nek ning Jawa ya sabda nyata ya sabda dadi. Sabda nyata sabda dadi. Iya. Kados ngoten ya. Nggih. Monggo Gus Muthakhir, untuk memaknai hidup kita diarahkan kepada tujuan, kepada ilahi. Monggo Gus. Ya. Sebenarnya saat ini, zaman ini, sak menika gesang nggih, sak menika karoban tanding dening wisa wiyasa. Nggih. Nah, dalam hidup ini tidak perlu apa-apa. Yang membutuhkan adalah kehidupan. Hidup itu suci. Hidup itu suci. Ojo sudo pandelengira, tegese ojo nganti kendor. Umpama gegaman ilang landepe, tegese ilang ampuhe. Nah, bagaimana kita ngerambai di saat mana kita hening. Dalam diam kita nanging membawa isi. Dalam diam kita gerak, hati kita gerak. Tahu banyak tadi seperti nyipto, gak ono nanging ono nanging gak ono. Bagaimana kita menghadap kepada Sang Pencipta. Nah, dari sisi demikian timbullah kata-kata yang katakanlah manusia Jawa ngomong pangeran. Gak ono sing nyambut gawe kejaba pangeran. Pangeran tegese wujud. Demikian. Nah, dari demikian itu timbullah, kalau orang Jawa ngomong ojo lali marang menungso Jawane. Dari kalimat tadi cocok nonanggone rasa ira, numpak rasa liwat dalane kekarepan, nanging ojo lali nggawa kaca benggala dibalekno maneh. Kalau istilahnya kalamuno sira sepedaan mancal sepeda terus bakal tekan umpama ndedonga nyipta handeleng dulu pucukipun grana ardi tursina nyipta. Nah, dari perjalanan demikian akan terwujud suatu keadaan yang nyata. Rentek pangucap tumindak jumbuh ora ninggal saka angger-anggere kabecikan. Rentek tumindak wujud hanyipta. Nyipta apa sing ana kalamuna sira tangi turu menengo dhisik. Nggih. Terus kita lihat terus ndeleng kahanan kiwa tengen. Apa sing kurang? Ayo diwujudno ngawujudno kawujudan marang kasunyatan panguripan. Nguripi kalamuna mengko bali nang dunungane urip kang suci. Luar biasa. Pemirsa Cahaya Batin, semakin lama pengendaran tentang memahami tentang apa yang namanya urip yang nyoto, urip nyoto. Jadi menyatakan dalam kehidupan ini untuk tahu betul sifat hidup di dalam kita adalah memuji. Tadi disampaikan oleh Popo Anwar, berarti urip kang nyoto iki ya kudu muji kang moho suci, memujikan kepada Tuhan. Sambil tadi mohon maaf sambil ditambahi lagi oleh Gus Muthakhir bahwa wong Jawa iku ojo nganti lali
ojo nganti lali Jawa nih. Berarti Jawa itu sendiri mengajarkan hidup yang cukup luar biasa, memahami hidup itu dengan kedalaman yang luar biasa. Gus Muthakhir lebih menempatkan pada isinya isi. Jadi isinya isi apa yang disampaikan, bagaimana cipto itu sendiri yang tidak ada menjadi ada, dan yang ada yang nanti akan menjadi tidak ada, bagaimana proses kita melihat dalam nilai takar yang sedalam-dalamnya. Luar biasa. Saya mau nambah lagi ini ke Gus Muthakhir. Tadi ada kalimat yang terbersit, ya apa cipto iku kan ini masih pada pandangan umum sing gak ono iso dinyatakno onoe. Tapi sing ono iku kudu ya apa setelah nanti ono iku siapa yang menciptakan ono sebenarnya? Monggo Gus. Nggih. A I U, aku iki urip. Aku iki hananing sun tembung luluh. Nggih. Nah, aku sing moho agung. Bukan aku sawantah nun sewu menungso. Nggih. Aku iki lho. Karyaku ono kabeh. Iso nguripi krembyah. A I U, aku iki urip. Urip ingsun ananing Allah. Nah, dari demikian itu nun sewu Rama. Wis. Nggih, monggo. Gak ono dadi ono. Sakbenere kabeh wis ono. Nah, dari kalimat-kalimat dari bundar-bundar ini dipertemukan di sini di titik tengah. Jadi regemeng. Gak ono tapi ono karena kekuatan daya cipta. Begitu ada kalamuno ono dadi ora ono, gumantung bagaimana gumantung menungsani mentiadakan adanya hawa dan nafsu. Hawa ada dua, kebutuhan dan keinginan. Nafsu adalah perbuatan. Nafsu yang mana? Nah, disinilah cipta. Cipta itu menumbuhkan suatu daya, budaya, mengadakan yang tidak ada. Setelah ada, bagaimana ditiadakan? Bagaimana itu kembali kepada nafsu, tidak lepas dari kebutuhan atau keinginan. Ngaten. Nggih, matur suwun. Gus Muthakhir tadi menjelaskan bahwa cipto itu sendiri adalah bagaimana urip. Aku urip nyoto. Jadi aku itu sendiri menjelaskan kepada yang aku bisa diartikan dalam bentuk yang nyata hari ini. Aku itu sendiri dimaknai dalam makna filsafat keberadaannya itu adalah menjelaskan yang menciptakan kita, menyatakan kehidupan kita. Luar biasa. Bopo Anwar, monggo dibantu, diperdalam dan dipertegas lagi bahwa aksara Jawa itu sungguh sangat dalam. Seperti yang kita lakukan ini sudah di angka aksara ke-38. Bopo Anwar ini ngikuti terus karena menjadi saksi dalam perjalanan cahaya batin bahwa setelah kita membaca sedikit saja aksara ini ternyata semakin dalam sampai tidak menemukan titik kedalaman dari nilai-nilai filsafat Jawa. Monggo. Jadi begini Mas Abi, jadi ini aksara Jawa ini kan harus disambung terus. Nggih. Untuk memaknai semua itu tidak bisa satu persatu, tapi dalam konten ini kita ngulasnya memang per huruf ya, per aksara. Hanya mereka saling berhubungan dan tidak bisa karena semua itu bisa menceritakan asal mulane urip. Asal mulane Gus Muthakhir Sanjang Laut, aku iki urip. Itu bahasanya sederhana, tapi maknanya luar biasa. Mungkin surat Tateka gitu. Nggih. Tateka begini aku iki urip ditedesaken kados ngoten. Nggih. Jadi ana cara kon itu harus bersambung. Nggih. Baru nanti kita mempelajari dari satu kata per kata, mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Tujuannya kita kembali kepada Sang Pencipta. Asali gak ono dadi ono ya kembali gak ono maneh. Nggih. Jadi
asale gak ono ya balik gak ono. Sejatine ingsun sing Iya, nggih. sing urip niku wau sing Nggih. enten sing liyane niku tidak abadi. Nggih. Luar biasa aku. Artikannya sangat dalam dan memang tidak semudah kita ngobrolkan masalah-masalah yang lain karena Nggih. ini kitabnya itu wadi atau sangat rahasia dan keluarnya tidak bisa kita membaca literasi apa tapi spontanitas dari batin dan rasa yang bimbing untuk menyampaikan. Mungkin terdengar ada yang tidak enak tapi kalau dimaknai atau dipelajari dengan seksama itu sebenarnya kunci, ada yang seperti itu. Nggih. Kados ngoten. Luar biasa. Sebelum kami simpulkan, Romo Gus Muthakhir, ada pesan khusus buat pemirsa sebelum nanti kita akan simpulkan. Ini semakin dalam di bulan Ramadan ini kita melihat bahwa nikmat hikmah di dalam kehidupan kita semakin dalam. Monggo poso ndadekno pasrah karo Kang Maha Kuwasa jadi sebagai gambaran hidup kita semakin tajam. Monggo Gus Muthakhir, pesan khususnya apa kepada masyarakat? Nggih, rayu sagung dumadi, rehayu, rohayu. Poso mugi suci awal ngantos ing akhir. Sampun ngantos mangke kita hanetepi janji ketleyek nek jare wong Jawa. Nggih, nggih. Ngaten. Nah, dari demikian ini mari kita kembali kepada hidup yang benar-benar murni, ikhlas. Jangan mencari kekayaan. Nggih. Tapi pada cahaya batin ini kita menemukan, kita mencari kebahagiaan. Monggo para kadang kinasih, mugi-mugi kita tansah pinaringan sehat nggih menika arupi iman. Rahayu. Mugi-mugi kita tansah pinaringan rezeki ingkang agung. Inggih menika pangestu. arupi hambegan ingkang tasih melebet medal boten anyelahi janji. Para sahabat muda, kaum milenial, mari kita menjaga wibawa tanah Jawa. Mari kita menjaga wibawa manusia Jawa agar kelak anak cucu kita bisa menikmati betapa indah, betapa luhurnya Indonesia, Jawa, Nusantara. Rahayu. Ayo. Bapak Anwar untuk closing, monggo sebelum kami simpulkan. Nggih, monggo. Ya Mas Taufik, sebagai closing statement, saya sangat menghargai kehadiran momen ini dalam acara konten yang sederhana tapi bermakna istimewa. Iya. Memang semua dimulai dari hal yang sederhana. Karena sejati ini Gusti yang sederhana, raneko-neko. Kawujudane bila konten ini bisa banyak mengedukasi, memberi pencerahan kepada setiap insan. Ya, arahnya ke budi pekerti. Budi pekerti. Semakin beradab. Secara Islam akhlakul karimah, semakin berakhlak. Dan secara agama pun tidak bertentangan karena kami tidak mengulas masalah agama, masalah budi pekerti. Budi pekerti. Jadi dukungan dan peran serta teman-teman semua juga pemerintah sangat mungkin bisa like dan subscribe sebagai tambah semangat kami sebagai pembuat konten agar tahu seberapa banyak viewer dan liker yang menikmati acara ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Apa yang disampaikan oleh Bapak Anwar dan Romo Gus Muthakhir bahwa kehidupan yang disampaikan tadi, cipta dulu, cipta dadi, cipta wening, kita ini adalah ciptaan ilahi. Kita ini ada karena ada yang menciptakan. Kita ini ada karena keberadaannya. Jadi kita patut untuk merumuskan apa yang disampaikan oleh beliau berdua, bahwa aku urip nyoto. Jadi kenyataan di dalam kehidupan kita, hidupnya kita, dalam setiap langkah kita karena ada yang menciptakan kita. Jadi kenyataan hidup ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta. Apapun obah owahe menungso iki wis dadi
jalaran atau jadi kodrat yang sudah ditetapkan olehnya. Semoga nanti di dalam setiap kita memahami aksara Jawa, penyampaian ini menjadi sebuah sifat dan sikap hidup bangsa Nusantara, tidak hanya sekedar membaca dan menulisnya, tapi memahami makna filsafatnya. Dan saya berharap kepada pemerintah, kepada presiden, wakil presiden, kepada menteri, kepada gubernur, wali kota, dan bupati, mari kita hidupkan aksara Jawa. Mari kita bangga menjadi bangsa Nusantara yang memiliki huruf sendiri, tidak menggunakan huruf yang lain. Jika kita melihat dunia dan negara lain, mereka bangga dengan huruf ciptaan dari leluhurnya. Kenapa kita tidak? Dan kenapa kita tidak cinta dan tidak sayang kepada ajaran yang dibuat leluhur, sedangkan sekarang sudah ada ketetapan negara untuk tidak sekedar nguri-nguri, tapi menetapkan aksara ini sebagai kekayaan leluhur yang tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Demikian pemirsa Cahaya Batin, semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih, Bopo, Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu, Rahayu.